kuliah jam 5 sore, sholat, maghrib, mulai saya keliling tuh, taruh kerat-kerat gitu kan. Ada sekitar setiap warung itu saya taruh dua. Jam 12 malam baru saya ambil lagi kerat-keratnya. Waktu awal membuka properti itu ya kita coba-coba kan. Namanya semua bisnis pasti coba-coba, ya kan. Tapi malam pertama kita masuk alat berat, ekskavator. Besok pagi udah rame tuh orang sekampung, Bang. Kok sempat terpikir untuk ekspansi, mengembangkan ekspor impor seperti apa, Bang? Ya, jadi balik menyambung cerita tadi terkait rumah makan, properti. Makanya saya coba nih bisnis internasional, saya pilih beberapa wilayah. Waktu itu saya coba ke Singapura, saya coba ke Brunei, saya timbang-timbang ternyata lebih nyaman. Yang awal urgensinya untuk bertahan hidup, lanjut ke profesi, dan hari ini saya lebih karena tidak ada pilihan selain berbisnis. Ya, gitu. Nah, kalau kita mau berangkat, ada yang jadi helmnya gitu kan. Tapi juga butuh motor dong gitu kan. Mau 10 helm yang abang siapkan, nggak akan nyampe tujuan kalau nggak ada motornya. JB People, orang sering melihat sosok pengusaha dari apa yang tampak di permukaan. Tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana keputusan-keputusan penting diambil dan tantangan yang dihadapi. Dan apa jadinya ketika dua bisnis berbeda, properti, ekspor-impor, bertemu di tangan yang sama. Inilah JB People bersama saya Didi Rahmawan, podcast Suara Pengusaha. Bersama saya sudah ada Aras Islami. Selamat datang, Bang. Ya. Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah. Semangat, ya? Siap. Kita kapan terakhir ketemu, Bang? Udah lama kayak nggak ketemu, ya? Terakhir 2025 ya. Setahun yang lalu, ya? Setahun yang lalu. Oke. Bang Aras sebagai pendiri lah ya, Pondok Alam Group. Siap. Perusahaan properti. Tapi sebelum ke situ saya ingin flashback dulu. Kalau kita googling nama Aras Islami, googling, yang muncul adalah ada dua keyword yang penting. Ya. Pengusaha muda sama Jambi United. Seiring dengan itu kan benar atau tidak pernyataan saya ini bahwa Abang nama Aras Islami mulai dikenal publik Jambi secara luas, bukan di kalangan terbatas. Itu ketika Abang mengambil alih Jambi United. Sepakat, Bang? Ya, mungkin, Pak. Sepakat, ya? Sepakat. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa Abang mengambil alih Jambi United? Karena kita tahu, oke lah bahwa olahraga, khususnya sepak bola sudah jadi industri ya. Tapi kita tahu lah kondisi sepak bola tanah air, apalagi Provinsi Jambi. Dan ini bukan Liga 1, bukan Liga Utama. Kok berani sih Abang berinvest? Dulu berapa, Bang? 1M ya? Ya, 1M ya, mengambil Jambi United. Kok berani, Bang? Ya, memang terkait cerita Jambi United nih ya, Bang, ya. Waktu itu ada teman-teman lah yang cerita tentang bagaimana sepak bola di Provinsi Jambi ini mengalami stagnan, Bang. Yang pasti terkait permodalan, terkait komitmen gitu. Untuk menuju Liga 1 itu memang bukan hal yang mudah. Berdarah-darah ya. Berdarah-darah. Apalagi waktu itu masih proses yang harus kita lalui melalui Liga 3 Liga kan. 3, ya. Liga 3. Untuk Liga 3 saja itu tidak murah pastinya. Membawa sebuah klub dengan jumlah pemain ya dan official lebih dari 40 orang, Bang. Yang harus kita terbangkan ke waktu itu Sidoarjo kan. Ya, Tapi mungkin saya melihatnya begini, saya melihat anak-anak muda lah di Jambi ini yang antusias dengan sepak bola, atlet-atlet muda yang berbakat gitu. Saya punya impian waktu itu, bagaimana dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi ini terwakili gitu. Makanya untuk Jambi United yang waktu kita hire, itu mulai dari Kerinci sampai dengan Tanjung Jabung Timur tuh ada semua. Ada semua ya? Ada semua, Bang. Pemain-pemain itu lengkap itu, mewakili 11 kabupaten kota dari Provinsi Jambi. Memang tujuannya hobi sih sebenarnya, Bang, ya. Hobi, melihat potensi anak-anak muda di Jambi, ya mungkin ke depannya itu menjadi sebuah ladang bisnis harapannya. Tapi untuk diketahui ya, kalau masih Liga 3 itu belum ada lah. Sifat komersilnya, lebih kepada investasi yang terus dan terus. Artinya Jambi United ketika itu bukan tentang profit, bukan tentang
benefit, Betul. tapi lebih kepada bentuk tadi ya, bagaimana supaya menghidupkan sepak bola Jambi itu. Iya, harapannya begitu, Gitu Bang. ya. Seiring perjalanan ya alhamdulillah komitmen saya untuk membawa sepak bola ini masuk ke ranah nasional kan. Iya. Itu tembuslah kita di 32 besar se-Indonesia, Bang. Ya. 32 besar se-Indonesia, hanya tinggal 2 langkah menuju Liga 2 waktu iya. itu. Di 16 besar kita gugur, Bang. Tanding di Sidoarjo dan ya? Gresik. Gresik Ya. ya, saya ingat di Gresik. Apabila kita masuk di 16 besar, kita bertanding lagi, 1 kali langkah lagi, di 8 besar itu sudah masuk, Bang, Liga 2 waktu itu. Jadi bisa dikatakan 2 langkah lagi lah kita untuk menuju Liga 2 waktu itu. Nah, memang tantangannya cukup banyak lah, ya suka duka, dinamika dalam internal dan juga eksternal. Gitu. Artinya waktu itu juga sponsorship juga tidak banyak lah yang bisa kita iniin. Jadi memang kita berjuang lah, berjuang sendiri juga dikatakan. Namun dengan adanya kawan-kawan yang punya semangat yang sama ya saya tidak sendiri kan, gitu. Oke, itu soal Jambi United. Ya. Tapi kan sebenarnya basic abang memang pengusaha, Bang ya. Iya, Bang. Abang lulusan Unpad ya. Pajajaran. Pajajaran juru manajemen. Kalau boleh cerita sedikit terkait ini ya, pendidikan. Terus saya dari perpajakan justru. Oh, perpajakan. Iya, nggak ada hubungan dengan bisnis. Iya. Justru saya yang mengaudit bisnis lah. Mengaudit bisnis. Kalau saya perpajakan, Bang. Perpajakan Universitas Pajajaran. Saya lanjut S2-nya manajemen bisnis. S2-nya S2-nya baru manajemen bisnis. Oke. Jadi ilmunya dikombinasi lah. Ketika saya ngambil perpajakan waktu graduate pertama, nah itu ilmu auditnya. Ya mulai dari akuntansi dan juga perpajakan. Jadi kalau orang pajak itu pasti tahu akuntansi. Tapi orang akuntansi belum tentu tahu pajak, gitu. Nah, jadi saya belajar akuntansi dan perpajakan. Dari situ teman-teman rata-rata dalam satu kelas tuh hampir 90% itu dinas di perpajakan semua sekarang. Atau di bea cukai gitu. Ya. Nah, namun melihat dinamika yang berjalan lah, saya lebih tertarik dengan membangun usaha. Nah, gitu. Karena dari awal saya juga waktu di Bandung waktu itu memang merintis dari awal. Oke, ini kita perjalanan bisnis nih ya. Iya, dari perjalanan bisnis mulai dari jual teh botol, Bang. Jual teh botol, saya bawa kerat-kerat teh botol itu ke dagangan-dagangan di depan Unpad dulu kan banyak. Jadi mau masuk ke mereka? Saya masukin ke pecel lele itu loh. Saya masukin pulang kuliah jam 5 sore, sholat maghrib, mulai saya keliling tuh, taruh kerat-kerat gitu kan. Ada sekitar setiap warung itu saya taruh dua. Jam 12 malam baru saya ambil lagi kerat-keratnya. Berapa lama dilakukan itu? Itu hampir 2 tahun, Bang. 2 tahun? 2 tahun saya jalan itu. Waktu itu cukup menguntungkan. Cukup menguntungkan ya? Iya. Oh, saya baru tahu. Jadi benar-benar dari Bapak berarti? Saya alhamdulillah dari bawah memang untuk memulai bisnis gitu. Karena waktu itu memang ya kita bukan lahir dari orang yang berada ya, Bang ya. Artinya kita juga harus survive apalagi di rantauan kan. Itu. Lantas kok bisa beralih ke properti? Ini kan sektornya lebih tinggi lagi nih. Nah, jadi sejujurnya sebelum properti saya sudah punya rumah makan juga, Bang. Oh, rumah makan juga, oke. Kalau di Bandung tuh cukup hits lah pada masanya. Itu 2012, CIT Cafe namanya. Nah, CIT Cafe itu cukup hits lah. Banyak artis-artis jebolan yang yang sudah terkenal lah sekarang seperti Cakrakan, Yura Yunita, Isyana Sarasvati. Mereka tuh waktu itu sama-sama masih biasa-biasa menampil di kafe kita gitu. Waktu itu saya join sama temen, bertujuh kita dengan anak-anak ITB, SBM ITB. Nah, kita join, membukalah satu kafe itu percisnya tuh di Sumur Bandung, Bang. Di depan McD Dago. Di Dago, oke. Kita buat kafe itu luasnya sekitar 1000 meter lah. Ya kan, 1000 meter kita join investasi, kita buat namanya CIT. CIT itu kan artinya 7. Ya, artinya 7. Nah, di situ alhamdulillah progresnya bagus, jadi tempatnya anak-anak Unpad.
anak-anak ITB, terus juga anak Universitas Parahyangan juga banyak di sana untuk bergabung. Di setiap malam minggu kami ada panggung inilah live musik ya kan, live musik. Zaman itu 2012 masih belum inilah seperti hari ini. Iya, kan. kalau era sosmed dulu mungkin lebih viral lagi ya. Lebih viral lagi. Jadi itu seperti Karkan, terus Yura Yunita, Isyana Sarasvati, itu yang terkenal sekarang. Yang mereka manggung di tempat kita setiap malam minggu gitu kan. Nah, ya itulah nama nasib orang kan, berbeda-beda. Termasuk Tulus, saya lupa, Tulus juga. Nah, jadi nasib berbeda-beda lah gitu kan. Seperti Cakrakan juga, saya lihat, ini potensinya bagus, ternyata betul jadi artis. Udah nampak ya? Udah kelihatan ya. Dari mereka bertiga itu ya sudah kelihatan sih. Dan sekarang kafe masih berlanjut itu? Atau sudah? Kafe 2012 sampai 2017. 17. Nah, jadi kita sewa waktu itu sekitar 6 tahun. Nah, setelah itu saya fokus di properti juga di bisnis-bisnis lain sehingga tidak begitu bisa. Dan teman-teman ada yang keluar negeri juga. Akhirnya kita bubarlah untuk kafe ini gitu. Menarik sekali sebenarnya yang kafe. Lalu kafe sambil abang menjalani properti. Ya, dalam perjalanan 2013 lah, setahun kafe saya berjalan, saya melihat peluang di Bandung waktu itu. Waktu itu Bandung Timur belum dilirik sama orang. Ya kan? Sekarang kan sudah jadi kawasan besar, ada Sumarekon dan lain-lain itu. Dulu masih ya dibilang ujung lah Bang. Ibarat kalau di Jambi ini mungkin dulu Simpang Rimbo gitu lah ya. Mungkin lah, lebih Mayang ya. Ujung lah gitu kan. Karena mulai dari gedung sate terus ke Cicahem dan terus sampailah ke Bundaran Cibiru, itu sudah paling ujung lah kira-kira waktu Bandung itu. Jarang hunian di situ. Saya lihat peluang di situ, ada di daerah Gunung Manglayang gitu. Cilengkrang tepatnya. Itu properti pertama yang saya buat, properti komersil. Itu proyek pertama. Ya, Cilengkrang 1. Berarti rumah komersil. Komersil. Berapa unit dulu? Masih ingat? Dulu sekitar 50, Bang. 50. Ya. Kita buka satu kawasan lah, punya orang pribadi, kita beli, mulailah kita bangun. Nah, waktu itu memang secara market juga masih enak gitu kan, karena tidak banyak kendala Bang, kendala-kendala lah. Kalau sekarang mungkin ada terkendala di market ya mungkin ya, dengan ekonomi yang berbeda, nuansanya dengan dulu gitu. Bang, biasanya kalau pengembang properti itu kan memiliki bank tanah biasanya. Iya, land bank. Land bank ya. Bagaimana dengan, artinya kalau kayak abang kan proyeknya nggak di satu tempat nih, banyak kota nih. Untuk memenuhi kebutuhan, artinya kan kita mau ekspansi nih, kita harus punya land bank. Land bank dulu. Jadi memang waktu awal membuka properti itu ya kita coba-coba kan, namanya semua bisnis pasti coba-coba, ya kan. Tapi setiap bisnis yang saya coba-coba, mulai dari jualan teh botol gitu kan, sampai dengan mempunyai kafe, ini jalannya dibukakan dengan Allah nih, dimudahkan gitu. Saya dalam proses itu, alhamdulillah tidak ada kegagalan lah Bang, bisa dikatakan, ya kan. Dengan segala perhitungan kita, dengan segala upaya dan doa kita yang pasti kan. Karena setiap membuka usaha kita harus juga meminta petunjuk lah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira baik nggak untuk kita kan gitu. Nah, jadi terkait land bank tadi, saya coba-coba awalnya, jadi belum terpikir land bank atau apa itu. Saya nggak pakai strategi kok yang seperti strategi orang yang mungkin bagaimana kan gitu. Ya saya coba aja, ada lahan, terus kita coba bicarakan dengan pemilik lahan, kita mau membeli dengan harga sekian, kita bebaskan, kita jual beli, ya udah kita bangun gitu. Dari hasil itu berputar, ya udah kita terus saja. Terus saja mengalir lah ya. Ya, kita mengalir gitu kan. Bang, jadi kalau abang melihat bisnis properti yang sudah abang jalani sekian tahun ini, apakah ini bagian dari rencana jangka panjang seorang Aras Islami? Ya. Jadi kalau saya kan di bisnis ini, selain memang saya kuliah magister di bisnis memang, tapi terus terang dengan menggunakan label magister bisnis, itu jangan kira kita juga bisa menguasai segala macam bisnis di
lapangan. Artinya kalau bicara bobot, yang paling penting itu pengalaman lapangan. Mungkin 70-30%, bukan saya underestimate masalah pendidikan. 70% itu tetap di wawasan lapangan. 30% itu wawasan dalam pendidikan, gitu kan. Artinya hanya hal-hal yang sifatnya keputusan teknis baru kita bisa menghitung menggunakan ilmu yang gitu. kita Tapi miliki. kalau di lapangan ini lebih ke intuisi yang dibutuhkan. Intuisi, gitu. ya. Keputusan-keputusan, momentum gitu. Nah, balik cerita tadi, ya seperti itu kira-kira Bang, kita ambil langkahnya. Ketika membangun usaha properti, ada nggak mungkin kekhawatiran terbesar yang Abang rasakan saat itu? Waktu itu zaman itu, karena kita nggak paham gitu kan, jadi malam, saya cerita sedikit lah, malam pertama kita masuk alat berat, ekskavator. Besok pagi udah rame tuh orang sekampung Bang. Apa ini? Ya kan? Dia nggak tahu. Ya, kan gitu. Saya baru tahu ternyata bisnis properti ini banyak hal yang harus dibereskan. Bukan hanya tentang perizinan, karena isu sosial juga penting gitu. Betul. Ya kan? Kita memang urus perizinannya, IMB dan lain-lain gitu, izin pel banjir segala macam. Tapi tidak juga artinya selesai dari itu kita selesai gitu kan. Harus ada isu sosialnya juga. Artinya pertama melibatkan orang-orang sekitar, entah itu ikut bekerja, entah itu kita membangun contoh lah sarana untuk umum ya. Ya, sarana umum misalnya masjid yang lagi kita ini. Jadi keharmonisan itu yang perlu dijaga. Memberi dampak sosial ke lingkungan Iya, sekitar. dampak sosial itu sehingga proyek yang kita iniin kembangi bisa berjalan lancar. Nah, itu yang jadi, karena kalau orang baru-baru kan belum tahu nih, yang penting izin lengkap, selesai di situ. Ya kan, kita pikir situ. Ternyata isu sosial ini yang lebih penting juga. Artinya kita harus secara konkret harus jelas bahwa proyek kita ini bisa berdampak dan bermanfaat untuk sekitar. Itu kuncinya. Itu kunci dari bisnis properti. Kalau tidak didukung dengan sosial sekitar, isu-isu sosial, itu pasti berat untuk bisa berkembang gitu. Oke Bang Aras, kemarin kan saya melihat itu story itu kan, kok sudah makin banyak ini bidang usahanya gitu kan, kok sampai ini ekspor Bang ya? Ekspor udang. Oke. Mantis shrimp. Atau kalau di Jambi lebih dikenal udang ketak ya, atau ada udang nenek juga kayak ya? Udang ronggeng, banyak namanya itu. Ini baru-baru ini yang terkait ekspor Bang, kita terjun ke ekspor. Ya, baru-baru setahun inilah. Setahun ini. Kok sempat terpikir untuk ekspansi, mengembangkan ekspor impor seperti apa Bang? Ya, jadi balik menyambung cerita tadi terkait rumah makan, properti. Posisi kan saya masih di Bandung waktu itu. Saya punya adik cuman berdua, saya kakak yang pertama dan adik saya nomor 2 gitu. Kebetulan dia kuliah di Bandung, juga ngambil pajajaran juga. Setelah itu dia sudah betah di sana, nggak mau pulang. Nah, orang tua saya kan bapak udah meninggal dari saya kelas 2 SMA Bang. Gitu. Adik saya masih kelas 6 SD waktu itu. Jadi ibu sendiri di Jambi. Nah, akhirnya saya ngomong ke istri, bagaimana kita coba pulang aja lah ke Jambi untuk jaga orang tua gitu. Karena kan ibu sendiri, betul-betul sendiri. 2016 saya putuskan bismillah ke Jambi. Pulang ke Jambi. Dengan konteks sebenarnya saya nggak tahu mau ngapain di Jambi ini. Gitu. Karena baik jaringan, bisnis, circle, saya sudah di Bandung dan Jakarta lah. Kira-kira Bandung, Jakarta, Bogor gitu sekitarnya. Tapi ya kita cobalah lihat peluang-peluang lah kalau ada di Jambi. 2016 saya coba ke Jambi. Saya lihat ada beberapa peluang gitu. Salah satunya ya tadi peluang ekspor impor. Ya kan, ekspor udang ronggeng atau mantis shrimp lebih tepatnya. Tapi kan kita belum paham ini Bang. Nah, belum paham artinya bagaimana kita bisa ekspor, bagaimana kita membuat dokumen, mempersiapkan legalitas. Jadi waktu itu saya hanya menjadi pengepul. Jadi kalau untuk mantis shrimp sudah lama saya. Dari 2016 sudah saya ketika ke Jambi saya sudah jalani lakoni. Tapi menjadi pengepul. Saya buka gudang di Kampung Laut, Bang. Nah, satu di Kampung Laut, satu di Tungkal. Kita buka gudang, ada yang menjaga. Saya beli kapal, bukan kapal besar, kapal pompong lah bahasanya itu. Tapi cukup besar kapal pompong itu, sekitar
10 unit, 10 unit kapal, kita kasih modal nelayan, jaring dan juga solar. Setiap hari mereka melaut ya. untuk mencari udang itu. Tadi. Nah, pulang mereka hasilnya taruh di gudang. Dari gudang Jambi, dari gudang Kampung Laut, gudang Tungkal, saya bawa ke Jambi. Saya bawa Jambi, terbang ke Jakarta. Nah, di Jakarta sudah ada pembeli lah, buyer kita. Berjalan bagus sampai 2019, COVID kan Bang? Ya, COVID. Tutup market internasional dari Cina. Kan marketnya sesungguhnya kan Cina. Jepang gitu. Tutup. 19, 20, 21, 22, 23. Nah, baru-baru inilah 2024-2025 ini mulai stabil lagi. Nah, dan di situ saya melihat ada peluang. Cobalah saya sendiri yang langsung ekspor. Oke, nggak lagi pengepul ya, langsung. Nggak pengepul lokal lagi, kita coba ekspor sendiri. Kita join lah dengan mitra, kita buat perusahaan yang memang di bidang itu. Ya, alhamdulillah kita coba ekspor, berjalan baik gitu Bang. Sederhana, mengumpulkan dari Provinsi Jambi, terus kita taruh di gudang Jakarta. Karena udang itu kalau mati sudah nggak ada harga, Bang. Nah, jadi dia harus hidup. Nah, artinya kita lakukan treatment lagi di gudang itu. Gudang Jakarta kita treatment, kita segarin lagi yang sudah lemas-lemas itu supaya mereka ini lagi kan, hidup lagi, sudah siap baru kita kirim. Berarti tetap dari Jambi salah satu pasokan utamanya. Jambi dan Kalimantan. Waktu itu saya sebagai pengumpul hanya bermain di Jambi, tapi karena kita sudah ekspor dari Kalimantan pun kita geser karena kita ngumpulnya di Jakarta sekarang kan. Dari Kalimantan taruh di gudang Jakarta, dari Jambi taruh di gudang Jakarta, kita treatment, siap kirim, kita berangkatkan gitu, Bang. Bang, dari aneka bisnis itu ya, dari segala macam skala usahanya, apa sih nilai bisnis yang Abang pegang, Bang? Supaya bisnis ini bisa berkelanjutan lah. Jadi bicara bisnis tadi Bang, berdasarkan pengalaman lapangan gitu kan, pengalaman juga nilai-nilai yang keilmuan gitu. Bisnis ini ada yang sifatnya sebagai pengamanan, ya kan? Istilahnya kalau kita mau berangkat, ada yang jadi helmnya gitu kan. Tapi juga butuh motor dong, gitu kan. Mau 10 helm yang Abang siapkan, nggak akan nyampe tujuan kalau nggak ada motornya. Nah, motornya harus ada karakter bisnis yang memang cash flow-nya itu berputar. Katakanlah mungkin setiap hari atau setiap 2 hari, per 3 hari gitu. Karena kalau kita mengacu ke bisnis properti aja, ini bisnis yang memakan waktu lama gitu kan. Berinvestasi terus panjang gitu, baru menghasilkan. Nah, tapi ini bisa menjadi pengamanan. 2019 saya punya teman-teman hebat-hebat lah Bang. Punya bisnis-bisnis yang cash flow-nya cash mesin lah gitu kan. Tapi dia lupa punya bisnis pengamanan, yaitu seperti properti gitu kan. Hancur Bang mereka. Karena memang tidak bisa beroperasi kan. Ketika tidak bisa beroperasi, hancur semua. Sementara kita yang punya bisnis properti, 2019 kan tutup semua itu, perbankan tidak bisa KPR dan lain-lain kan, tidak ada konsumen, tidak ada yang mau membeli dan lain-lain. Itu lama prosesnya, 2019, 20, 21, 22 pemulihan. Tapi kan nilai properti terus naik Bang. Ya, terus naik ketika waktunya kita sudah siap untuk ini, ya mungkin adalah sedikit-sedikit renovasi yang harus kita renov. Harganya kita sesuaikan dengan harga terbaru gitu. Ya, sementara kalau bisnis yang tadi saya bilang cash machine tadi, ketika berhenti total gitu. Tidak ada faktor leverage-nya. Nah, makanya ada bisnis pengamanan dan juga ada yang cash machine atau motornya gitu kan. Jadi ketika kita mau berangkat tuh siap motornya, siap helmnya. Sampailah tujuan itu pasti. Jadi itu ya yang Abang pegang ya, harus ada mesinnya, harus ada pengamannya gitu ya. Betul. Biar bisa langgang gitu ya. Ya, salah satunya seperti yang tadi, kombinasi antara properti dan bisnis sektor kelautan ini. Artinya kan setiap hari kita bisa dapat itu hasil. Per 2 hari kita siap ekspor. Barang sampai melalui pembayaran, bayar. Jadi ya cepat. Putar cepat. Itu JB People harus ada banyak mesinnya, harus berputar cepat dia. Sekian panjangnya waktu Abang menggeluti usaha ini dengan berbagai macam usaha. Apa yang Abang rasa dari diri Abang, perubahan
misalkan dalam mengambil keputusan, dalam menilai orang atau segala macam. Ya. Jadi waktu saya memulai usaha kan saya cerita seperti di awal tadi, dari saya kuliah. Oke. Usaha yang saya lakukan dari awal kuliah itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup. Oke. Ya kan, bertahan hidup bisa bayar kosan, bisa makan, dan juga bisa sedikit banyaknya membantu orang tua untuk biaya kuliah kan gitu. Jadi itu saja masih ini saya urgensi saya melakukan bisnis waktu itu. Seiring perjalanan saya mulai buka restoran dengan teman-teman, di situ sudah berpikir baru ini menjadi suatu impian nih. Ternyata bisa nih hidup di dunia bisnis. Oke. Lanjutlah baru ke properti dan lain-lain. Itu ada perubahan-perubahan itu, jadi lebih ke nawaitunya, Bang. Yang awalnya cuma untuk bertahan hidup, sekarang lanjut ke bisnis berikutnya menjadi sebuah profesi. Nah, kalau sampai hari ini justru balik lagi, Bang. Tidak ada pilihan lain selain berbisnis bagi saya. Dengan umur yang sekarang, saya sudah tidak bisa melamar kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah institusi kan gitu. Jadi pilihannya cuma bisnis. Nah, jadi bisnis itu bagi saya waktu itu yang awal urgensinya untuk bertahan hidup, lanjut ke profesi, dan hari ini saya lebih karena tidak ada pilihan selain berbisnis. Gitu. Kan dengan rekam jejak yang panjang tadi kan sudah, ya artinya sudah jaringan, segala macam kapital, segala macam sudah artinya kalau mau bisnis baru lagi sudah tinggal fight aja lah, tinggal jalan. Ya, makanya hidup itu kan butuh tantangan ya bahasanya. Saya punya prinsip ya do the best, have a chance. Setiap hari kita harus melakukan yang terbaik lah dalam setiap kesempatan. Artinya saya tidak mau juga karena seakan-akan hari ini sudah tidak ada pilihan hanya berbisnis. Memang betul gitu kan. Saya coba bangun pola nih. Bagaimana kita bisa bisnis tapi punya tantangan baru. Baru-baru ini, Bang, saya cerita. Saya coba main ke Brunei Darussalam sekarang. Ekspansi, Bang. Ini menjadi tantangan baru bagi saya. Saya ekspansi sama sektornya konstruksi dan properti. Dinamikanya agak berbeda dengan Indonesia. Ya. Tapi kalau melihat peluangnya cukup baik gitu. Dan yang pasti bukan lebih ke komersil, tapi bagi tantangan bagi saya. Challenge gitu. Karena manusia ini tidak hanya selesai dengan punya uang atau punya aset, nggak perlu challenge dalam hidupnya sebagai penyemangat hidup lah gitu. Makanya saya coba nih bisnis internasional, saya pilih beberapa wilayah. Waktu itu saya coba ke Singapura, saya coba ke Brunei, saya timbang-timbang ternyata lebih nyaman di Brunei, Bang. Baru-baru ini saya membangun dan mendirikan sebuah perusahaan juga di Brunei. Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat sudah launching kita, dan kita sudah mulai habis Lebaran inilah insya Allah udah bisa ini juga properti, Bang. Oke, Bang Aras. Ini dari banyak bisnis yang Abang jalani. Dari sekian bisnis ini, Abang ingin lebih kepada menumbuhkan usaha yang Abang jalani, atau juga memberikan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitarnya? Ya, seperti yang di awal tadi lah. Urgensi dalam berbisnis saya awalnya hanya untuk pribadi kan. Untuk bertahan hidup, Bang. Ya. Bagaimana saya bisa bertahan hidup dengan melakukan yang katakanlah itu bisnis gitu kan. Sebenarnya bukan bisnis lah, kayak jual teh botol, mungkin dagang gitu kan. Berlanjut kepada restoran ya kan, membuka sebuah restoran. Di situ ada beberapa karyawan yang ikut bergabung di kita. Berarti kan ada beberapa orang, keluarga yang ikut juga merasakan manfaatnya secara kecil. Masuk ke properti, seperti yang saya ceritakan tadi, selain internal karyawan kita, lingkungan proyek kita juga harus merasakan dampaknya. Minimal, misalnya ada masjid, kita lagi ngebangun, apa nih? Oh, tempat wudhunya kurang bagus. Kita drop tukang, kita drop material, perbaiki. Artinya kan ada dampak-dampak seperti itu di properti. Kalau dampak itu pasti ada dengan sendirinya sih, Bang. Bisa seiring sejalan lah ya. Seiring pasti sejalan gitu. Bukan dikhususkan dampak langsung itu. Secara tidak langsung pasti ada dampaknya gitu. Nah, tinggal saya melihat lagi peluang lebih baik misalnya
ekspansi ke negara lain misalnya gitu. Ini dampaknya mungkin bagi tim-tim saya yang lama, mereka kan hitungannya kerja tuh borongan dan harian lah kira-kira. Iya, mereka tidak untuk kaya kerja dengan saya. Sudah hampir 2013 sampai hari ini udah berapa tahun kan mereka bekerja. Betul, mereka tidak untuk kaya, untuk bertahan hidup. Nah, itu salah satu challenge saya. Bagaimana dia ini supaya mendapatkan hasil yang lebih gitu kan. Ada tim-tim senior saya yang memang saya lihat kehidupannya masih gitu-gitu juga. Walaupun ya tetap kita santuni lah, ada bonus, ada apa. Namun kan akan tetap ada perhitungan yang konkret gitu. Nah, saya sampaikan ke mereka, gimana kalau kita coba main ke Brunei Darussalam? Saya bilang, kenapa? Pilihannya $1 Brunei Darussalam itu 13.500 rupiah. Satu rumah dengan tipe yang sama di Indonesia kita jual 1 miliar, di sana kita bisa jual 4 miliar. Artinya bisa 3 kali lipatan lah ya, 4 kali Iya, lipat ya. artinya saya bisa memberikan dampak dan manfaat bagi kawan-kawan, tim, itu bisa 3 kali lipat juga. Nah, disinilah peluang bagi saya challenge untuk mereka bisa merasakan manfaat yang lebih gitu. Karena kalau kita di Indonesia saja, ya gini-gini saja saya bilang kan. Coba kita main di sana, mungkin kita akan menemukan manfaat lain gitu kan. Dengan memanfaatkan peluang kurs, ya jelas itu jauh berbeda. Saya hari ini selain berpikir pribadi, saya juga harus memikirkan internal. Bagaimana juga mereka sejahtera. Namun juga tidak memaksa perusahaan untuk bekerja lebih keras gitu kan. Berarti Bang dengan banyak itu tadi, Abang lebih sering di Jambi atau di mana sekarang nih? Lebih banyak. Kalau ya home base kan saya di Jambi. Istri kan ada orang tua yang sudah saya berkomitmen dari 2016 memang menjaga beliau, ibu kan. Kalau saya sih mobile Bang, sangat mobile lah. 3 hari di Jambi, bisa di Jakarta 3 hari, bisa juga di Brunei untuk ke depan berapa waktu gitu. Kalau kerja sih masih asik lah Bang, keliling-keliling mungkin sampai nggak tahu, insya Allah 10 tahun ke depan lah. Baru fisik masih pengen. Ya. Nanti kalau sudah memang terasa agak berat, barulah kita tinggal mungkin ada dengan kontrol aja. Iya, makanya. Apalah pesan-pesan kepada anak-anak muda di Jambi atau para JB people yang mereka ingin memulai usaha atau sedang katakanlah stuck lah dalam menjalankan usaha. Mungkin pesan-pesan dari Abang lah berpengalaman. Balik lagi tadi dengan pengalaman pribadi saya, mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba usaha gitu, coba usaha, hal yang paling penting adalah tekad. Apa nih tujuan kita? Mengapa kita memilih jalur ini? Ya kan? Tidak perlu kita artinya muluk-muluk gitu. Saya pengen kaya kan gitu, sulit pasti. Seperti saya tadi, fase saya mulai dari bertahan hidup, ya kan? Fase menjadi profesi dan sampai hari ini ya fase tidak ada pilihan lain, harus berbisnis, ya kan? Fase-fase seperti itu yang harus dijalanin proses itu. Tidak perlu kita berkecil hati, misalnya gagal atau apa, nggak perlu. Apalagi misalnya nih maaf, banyak kan anak-anak muda sekarang gengsi, ya kan? Cuman bisnis seperti ini gitu kan, ngapain? Mending kerja, mending ini gitu. Kembali lagi tekad dulu, jalanin dengan instrumen yang kasat mata, jauhi gengsi, karena bisnis itu tidak ada yang langsung besar, kecuali kita pewaris ya. Beda itu. Kalau perintis seperti mungkin pribadi saya lah, ada fase-fase yang harus dilalui, proses gitu. Bahasanya tadi untuk bertahan hidup aja udah bagus nih. Setelah itu lanjut kepada profesi. Nah, sampailah dengan nanti pilihan terakhir, memang itulah yang harus kita jalanin gitu. Nggak ada pilihan lain selain berbisnis. Nah, itu kan udah pada fase survival lagi. Jadi survivalnya ada 2 fase. Mulai dari bertahan hidup, jadi profesi, baru akhirnya survival. Survival juga. Waktu jadi profesi itu kan ada pilihan banyak. Kan? Umur masih ada, pendidikan masih ada, sebenarnya masih ada persimpangan itu. Apa saya kerja ya? Orang pajak gitu kan, atau orang bea cukai. Kan enak tuh, lihat teman-teman gitu kan, duduk-duduk di kantor ya juga sejahtera gitu kan. Gitu ya lebih baik saya berbisnis misalnya. Ya, itu pilihan masih, jadi profesi kan. Nah hari ini ya tadi, profesi itu yang sudah jadi kita geliti menjadi mata pencaharian, ya jagalah dengan baik gitu. Seperti itu sih Bang. Oke, siap Bang. Menarik sekali perbincangan tadi Bang.
Ternyata banyak hal ya dalam bisnis itu yang apalagi dari awal yang bertahan hidup sampai memang ya ini harus dijalani gitu. Betul. Oke, JV People, menjadi karyawan tidaklah buruk, menjadi pengusaha juga adalah pilihan yang sangat bagus. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa berdikari, mandiri, di kaki sendiri. Ada kutipan menarik dari buku Max Havelaar, kita bahagia bukan karena kita memanen padi, tapi kita bahagia karena kita memanen padi kita sendiri. Suatu pesan yang menyiratkan bahwa kita perlu mandiri. Saya Dedi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow semua sosial media jambusines.com.